Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus pengadaan laptop Chromebook dalam perannya sebagai Mendikbudristek tahun 2019-2024. Dalam kasus ini, diduga negara merugi hingga hampir 2 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus pengadaan laptop Chromebook dalam perannya sebagai Mendikbudristek tahun 2019-2024. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah 3 kali menjalin pemeriksaan sebagai saksi. Penahanan langsung dilakukan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 4 tersangka. Kasus ini diduga merugikan negara hingga 1,98 triliun rupiah. Kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Tersangka NAM akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan. Ditetapkan menjadi tersangka, Nadiem menegaskan dirinya tidak melakukan pelanggaran apapun. Dari dalam mobil tahanan, Nadiem bilang memasrahkan segalanya pada Tuhan. Kata-kata Pak, keluarga saya dan 4 balita saya. Iya Pak, kata-kata terus Pak, kuatkan diri. Terus Pak, kebenaran terus akan ditunjukkan. Ya terus Pak. Ada lagi Pak. Ada lagi Pak. Ada lagi Pak. Pak Nadiem, terus Pak. Allah tahu kebenaran. Ya. Terus. Kamis sore, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Dari hasil pendalaman, keterangan saksi-saksi dan juga alat bukti yang ada pada sore dan hasil dari ekspos telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM. Dugaan korupsi ini bermula pada tahun 2020 hingga 2022 saat Kemendikbudristek melaksanakan kegiatan pengadaan laptop untuk siswa pendidikan usia dini dengan anggaran sebesar 9,3 triliun rupiah. Pada Februari tahun 2020, Nadiem melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, disepakati produk Google akan dibuat proyek pengadaan di Kemendikbudristek. Pada 6 Mei 2020, Nadiem mengundang jajaran Kemendikbud melakukan pertemuan tertutup melalui Zoom Meeting membahas pengadaan kelengkapan TIK, yaitu Chromebook. Dan pada Februari 2021, Nadiem selaku Menteri menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021. Perbuatan Nadiem tersebut melanggar sejumlah peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain Nadiem, sebelumnya Kejagung juga telah menetapkan 4 tersangka. Mereka adalah mantan staf sus Mendikbudristek era Nadiem, Juristan, ex-konsultan teknologi di lingkungan Kemendikbudristek Ibrahim Arif, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek tahun 2020-2021 Mulyasyah, dan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsi. Tim Liputan, Kompas TV.